Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Di pertemuan ini kita masih melanjutkan mansubat al-asma, isim-isim yang mansub. Kita masuk di yang ketiga. Maf'ul fi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul maf'uli fihi. Bab tentang maf'ul fih. Ini bisa dikatakan sangat mudah tentunya. Karena terkait dengan dhorof. Ini yang paling mudah kita kenal. Cuma nanti kita lihat apa yang ditambahkan oleh penulis. Kata beliau, wahwal musamma dharfaz zamani wa dharfal makani. Dialah yang dinamakan dengan dharf zaman dan dharf makan. Artinya sekaligus mengisyaratkan maf'ul fi itu adalah dharf zaman dan dharf al-makan. Itu maksudnya. Karena ketika maf'ul fi dinamakan juga dengan dharf zaman, dharful makan, berarti itulah maf'ul fi. Dharf zaman, dharful makan. Kata menunjukkan waktu dan kata menunjukkan tempat. Tinggal sekarang kita kenal dharf zaman itu apa, dharful makan itu apa. Jadi mengenal maf'ul fi adalah harus mengenal dharf zaman ataupun makan. Kalau kita tidak kenal dharf zaman makan, tidak kenal namanya maf'ul fi. Tidak bisa kita kenal. Nanti kita akan sama dengan maf'ul bi, kita akan sama dengan maf'ul mutlak kalau tidak mengenal dharf. Karena dia ini bentuk khusus. Ya, tidak umum seperti maf'ul bih. Ini bentuknya kata khusus. Harus berupa dharf. Apakah zaman, waktu, atau makan, tempat. Makanya rata-rata ulama rahimahumullah dari ulama nahwu, mereka selalu mengenalkan dharf terkait dengan maf'ul fi. Kata beliau, fadzarfuz zaman. Maka dzarfuz zaman huwa ismu zamanil mansubu bitakdiri fi. Dia adalah isim zaman mansub. Jadi isim zaman. Itu isim yang menunjukkan atas waktu. Mansub. Terus hukumnya mansub. Artinya kalau menunjukkan waktu tapi tidak mansub. Tidak jadi juga. Karena dia harus apa? Mansub. Bitakdiri fi. Dengan ditakdirkan apa? Fi. Apanya? Ada catatan di bawah. Maksudnya adalah ditakdirkan makna fi. Jadi bukan lafadznya. Bukan lafadznya fi. Yang ditakdirkan apanya? Maknanya. Artinya dalam terjemahannya itu ada fi. Ada fi dalam terjemahannya. Iya. Nah contoh. Ya beliau contoh kan contoh biasa. Al-yauma wal lailata wa gudwatan wa bukrotan wa saharon wa godan wa atamatan wa sobahan wa masaan, wa abadan, wa amadan, wa hinan, wa aman, wa syahron, wa usbu'an, wa sa'atan. Ini contoh saja ya, bukan membatasi, tapi ini contoh. Yang penting kan di pengertiannya. Contoh itu kan tidak harus semuanya di istiqsa, disebutkan seluruhnya, tidak harus. Iya, contoh itu untuk memahami. Yang penting namanya dzarf zaman itu dia isim zaman mansub. Takdirkan fi. Ini contoh-contohnya. Kenapa para ulama selalu, kalau kita lihat dari buku pertama, kedua, ketiga, nanti juga ada buku keempat, kelima. Itu kenapa mereka sebutkan maf'ulun fi dzarf terus langsung sebutkan kata-katanya. Karena kan katanya terbatas. Tidak banyak kata menunjukkan atas apa? Waktu dan tempat. Tidak banyak. Makanya mereka menyebutkan, walaupun tidak semua yang mereka sebutkan itu masuk di dalamnya. Iya, pembatasan. Tidak. Adapun arti-artinya ini sudah lewat ya. Di Miftah bahkan sudah dikasih tahu dalam terjemahannya. Dalam kurung. Iya, arti al-yaum, al-laila, gudwa, bukro, saharon, godan, atamatan, sobahan, masaan, abadan, amadan, hinan, aman, syahron, usbu'an, sa'atan. Wa dzarful makan. Sekarang dzarful makan.
Huwa ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Dia adalah isim makan. Isim yang menunjukkan tempat. Mansub dengan takdir fi. Mansub dengan takdir fi. Nah contoh amama sama dengan tadi ya. Bedanya kalau tadi waktu ini tempat. Contohnya ya amama, kholfa, kuddama, waro'a, fauqa, tahta, inda, ma'a, iza'a, hidza'a, tilqa'a. Wahadihi salah satu maknahu wahidun. 3 ini maknanya sama. Yaitu iza'a, hidza'a, tilqa'a. Maknanya sama. Ya, itu ada di bawah. Semuanya bermakna berhadapan. Semuanya bermakna berhadapan di depannya. Wasamma wahuna. Inilah kata-kata menunjukkan atas dzarf makan. Tapi sekali lagi bukan pembatasan. Ini contoh. Masih ada kata lain. Masih ada kata lain yang tidak disebutkan seperti shimal, yamin. Ya, masih ada. Cuman ini sebagai contoh. Nah, sekarang tinggal kita masuk rincian i'rabnya. Rincian i'rabnya. I'rab isim zaman dan makan. Kata beliau rahimahullah wa jami'u asma'iz zamani. Perhatikan ini pernyataan. Wa jami'u asma'iz zamani. Seluruh isim zaman. Apakah tadi yang disebutkan ataupun nanti yang belum disebutkan. Seluruh isim zaman. Takbalun nasba ala dzarfiyah. Menerima nasab di atas dzarfiyah. Semuanya. Yang namanya, jadi kalau antum dapat isim zaman, pasti bisa dinasab. Di atas apa? Dzarfiyah, itu teorinya. Semua isim zaman bisa dinasab sebagai dzaraf, maksudnya maf'ulun fi. Bisa dinasab sebagai maf'ulun fi, bisa. La farqa fi dzalika al-muqtassi minha wal ma'dudi wal mubhami. La farqa, tidak ada perbedaan. Fidzalika, dalam hal tersebut, dalam hal nasabnya, bainal muqtas minha, antara yang muqtas darinya, wal ma'dud dan yang ma'dud, wal mubham serta yang mubham. Sekarang tinggal apa maksudnya muqtas? Ma'dud, mubham. Beliau jelaskan ciri-ciri muqtas. Sengaja saya tidak terjemahkan karena beliau akan terangkan. Wa na'ni bil muqtas. Yang kami maksudkan dengan muqtas. Ma yaqa'u jawaban limata. Apa yang bisa terletak sebagai jawabannya mata. Kapan? Jadi ketika antum bisa bilang begini. Kapan? Terus antum jawab dengan waktu. Maka itu namanya muqtas. Itu namanya muqtas. Contohnya yauma. Yaumal khamis. Hari Kamis. Takul kamu katakan. Sumtu yaumal khamisi. Saya berpuasa pada hari Kamis. Antum bisa bertanya. Kapan kamu berpuasa? Apa dia jawab? Apa dia jawab? Yaumal khamis. Hari Kamis. Jadi kapan dia bisa jawabannya kapan? Maka itu namanya muqtas. Nah, ini namanya rincian. Sebenarnya ya namanya dzarf zaman itu semua dzarf zaman menunjukkan waktu. Cuman dari dzarf zaman itu terbagi 3. Ada yang namanya muqtas, ada yang namanya ma'dud, ada yang namanya apa? Mubham. Muqtas itu yang bisa menjadi jawabannya mata. Kapan? Misalnya untuk katakan Safartu yaumal itnaini. Saya bersafar pada hari Kamis. Orang bertanya, mata safarta? Kapan kamu safar? Jawabannya, yaumal itnain. Pada hari Kamis. Jadi kalau bisa menjadi jawabannya mata, itu namanya muqtas. Paham nih muqtas? Angga? Rangga? Paham? Abu Dar, paham? Yang kau tawa-tawa saja ke kerjamu. Paham Abu Dar? Yakin?
Itu ciri-ciri mukhtas. Iya. Lihat catatan kaki di bawah itu, yaitu dalam contoh ini bisa kita bertanya, mata sumta, kapan kamu berpuasa? Dijawab, yaumal itnain, yaumal khomis, hari Kamis. Wa na'ni bil ma'dud, ma'dud dulu. Wa na'ni bil ma'dudi, yang kami maksudkan dengan ma'dud. Kapan saya bilang ini dzarf zaman ma'dud? Ma yaqa'u jawaban likam, ciri-cirinya. Apa yang bisa terletak sebagai jawabannya kam, berapa? Ketika bisa menjadi jawabannya berapa, maka dia namanya ma'dud. Iya, karena mukhtas itu kan yang dikhususkan pada hari tertentu. Kalau ma'dud yang dihitung, makanya dibilang kam, berapa, yang dihitung. Iya, berapa. Lihat, kal usbu'i wasyahr, seperti satu pekan, satu bulan. Contoh dulu, takul, kamu katakan, i'takaftu usbu'an. Saya beriktikaf sepekan. Orang bisa tanya antum, kam i'takafta? Berapa lama kamu beriktikaf? Apa jawabannya antum? Usbu'an, satu pekan. Antum bilang syahron, satu bulan. Sanatan, satu tahun. Pokoknya kapan bisa dikatakan kam, berapa? Maka namanya ma'dud. Ma'dud. Wa na'ni bil mubhami, yang kami maksudkan dengan mubham. Ini yang terakhir ini dari isim zaman. Jadi isim zaman itu tidak keluar dari mukhtas, ma'dud, sekarang mubham. Yang ketiga. Wa na'ni bil mubham, yang kami maksudkan dengan mubham. Ma la yaqa'u jawaban li syai'in minhuma. Apa yang tidak terletak sebagai jawaban. Apa yang tidak terletak sebagai jawaban dari keduanya. Jadi kalau tidak sebagai jawabannya mata, tidak pula sebagai jawabannya kam, maka dari dzarf zaman tadi itu namanya apa? Ma'dud. Jadi contoh yang telah lewat, al-yaum, al-laila, gudwa, bukro, saharon, godan, atama, sobahan, masaan, amadan, abadan, hinan, aman, saharon, usbu'an, saatan, itu pasti terbagi tiga. Bisa sebagai jawabannya mata, bisa sebagai jawabannya kam, dan tidak bisa dua-duanya. Kalau tidak bisa dua-duanya, maka namanya apa? Mubham. Namanya mubham. Contoh, al-hin, suatu ketika. Kan tidak bisa dibilang kapan? Suatu ketika. Berapa? Suatu ketika. Masuk, ini cocok nggak jawabannya? Ketika tanya, berapa? Suatu ketika. Bisa? Cocok nggak itu jawabannya? Cocok atau tidak? Tidak. Dia bilang, kam, berapa? Tadi kan kapan? Sekarang kam, berapa? Apa jawabannya? Hinan, suatu ketika. Bisa? Tidak nyambung. Ditanya berapa? Suatu ketika. Ditanya kapan? Suatu ketika. Tidak nyambung. Ketika tidak bisa menjadi jawaban dua itu, maka namanya apa? Golongannya apa dia? Mubham. Ini masalah penggolongan. Sama dengan maf'ul mutlak kemarin. Namanya masdar ya mansub maf'ul mutlak. Kan begitu. Tapi ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Sama juga dengan ini. Ini namanya rinciannya. Dzarf zaman itu ada yang mukhtas, ada yang ma'dud, ada yang mubham. Dan ciri-cirinya sudah masing-masing disebutkan. Iya. Demikian pula al-waqt. Contoh lain situ adalah al-waqt. Suatu waktu. Pada suatu waktu. Ini kan tidak bisa dibilang. Mata ji'ta waktan. Kapan kamu datang? Suatu waktu. Kam ji'ta berapa? Nah, atau kam i'takafta. Berapa lama kamu iktikaf? Dia bilang waktan, suatu waktu. Tidak cocok. Tidak bisa. Si pendengar belum paham apa yang dikatakan. Ini yang belum katakan. Contohnya takulu jalas tuhinan. Saya duduk suatu ketika, suatu waktu, suatu saat. Tidak bisa kapan kamu duduk. Berapa lama kamu duduk. Tidak bisa sebagai kapan.
Tidak bisa juga sebagai berapa. Paham kan? Maka ini namanya apa? Mubham. Iya, yang jelas semua isim zaman bisa mansub. Mau dia mukhtas, ma'dud, mubham. Semua bisa dinasab sebagai apa? Maf'ulun bih. Kalau makan gimana? Kalau isim makan gimana? Kata beliau wa amma asma'ul makan. Adapun isim makan. Adapun isim makan. Fala yantasibu minha ala dzarfiyati illa salah satu anwa'in. Jadi wa amma asma'ul makan, adapun isim makan. Fala yantasibu maka tidak nasab, tidak ternasobkan minha darinya ala dzarfiyah di atas dzarfiyah yaitu maf'ulun fi illa salah satu anwa' kecuali 3 jenisnya saja. Jadi ini nanti Masya Allah ya ketika kita mendapatkan nama yang menunjukkan tempat maka tidak akan mansub kecuali 3 ini saja. Pertama al-awwalu, lihat dulu yang pertama ada namanya al-mubham. Yang mubham. Sesuatu yang mubham. Maksudnya sesuatu yang mubham itu apa? Belum contohkan. Ka asma'il jihatis sit. Seperti nama arah yang 6. Tahu arah yang 6 ya? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu namanya al-mubham. Kenapa dinamakan mubham atas? Karena namanya di atas ya sampai enggak ditahu sampai kapan, sampai di mana. Dah kiri enggak tahu sampai di mana, kanan enggak tahu sampai di mana. Itu namanya mubham, enggak jelas. Ya yang penting arah yang 6 itu yang pertama yang boleh dinasab di atas dzarfiyah. Arah yang 6. Tahu arah yang 6 ya? Sudah tadi paham arah yang 6? Ya? Paham arah yang 6? Semua kata yang menunjukkan atas tempat terkait dengan 6 arah maka boleh dinasab sebagai maf'ulun fi. Semuanya. Iya, biar utara selatan. Semua yang penting arah. Tidak harus seperti yang contohkan penulis. Seperti beliau katakan fauqa di atas, tahta di bawah, yamin di kanan, shimal di kiri, amam di depan, khalf di belakang. Wa ma asbahaha dan apa yang serupa dengannya. Paham kan? Iya, januban, shimalan. Paham kan? Utara, selatan, gorban, barat, ya, syarqon, timur, semua. Pokoknya yang penting arah. Yang penting apa? Arah. Ini mansub. Ini mansub. Bisa yang pertama. Yang kedua, Masya Allah as-saniyah. Yang kedua asma'ul maqadir. Ternyata yang bisa juga mansub sebagai maf'ulun fi. Dan ini yang baru di sini tidak ada di buku sebelumnya. Sebagai isim makan adalah asma'ul maqadir. Isim-isim terkait dengan kadar. Jauh dekat. Iya. 1 kilo, 2 kilo, 1 berapapun. Jauh dekat. Iya. Catatan lihat dulu catatan 620. 620 yang menunjukkan atas jarak. Yang menunjukkan atas apa? Jarak. Tahu jarak ya? Ini Masya Allah. Contoh. Al-mil. Antum bisa bilang sirtu milan. Saya berjalan 1 mil. Saya berjalan 1 mil. Sirtu milan. Kenapa itu mansub milan? Paham pertanyaannya? Apa jawabannya antum? Sebagai maf'ulun fi. 1 mil berapa? Ada di bawah. 1 mil sama dengan ya 1.600 meter. Situ 1.609 meter. Iya, bisa. 1 mil. Nanti dicek lagi itu ya. Nanti saya cek lagi nih. 1.609. Betul salah ketik 1.600.
Nanti saya pastikan ulang, jarak 1 mil. Jarak 1 mil. Situ 1609 mil, 1 mil. Meter. Berarti 1 kilo lebih. Ya, setengah lebih. Karena 1 kilo kan 1000 meter. 1 kilo, jarak tempuh 1 kilo itu 1000 meter. Iya, 1000 meter. Terus wal farsakh. Wal farsakh. Jadi misalnya antum katakan sirtu farsakhon. Saya berjalan 1 farsakh. 1 farsakh sama dengan 3 mil. Nah, kalau 1 farsakh itu 3 mil. Itu sama dengan 3 mil. Kemudian demikian pula wal barid. Ini nama jarak ya, jarak tempuh. Wal barid. Antum bisa bilang sirtu baridan. Sirtu baridan. Apa artinya barid? 1 barid sama dengan 12 mil. 1 barid di bawah catatannya sama dengan berapa? 12 mil. Iya. Nah contoh sirtu milan. Saya berjalan 1 mil. Iya, berarti saya berjalan 1 kilometer lebih. 1 kilometer lebih. 1 kilometer setengah lebih. Iya. Ini contohnya, ini yang kedua. Yang bisa dinasab sebagai maf'ulun fi. Kata menunjukkan atas jarak. Masya Allah. Wasalit, dan ini yang paling aneh dan bagus. Kita tahu as-salit yang ketiga. Makana mustaqqon min masdari amilihi. Apa yang dipecahkan dari masdar amilnya. Saya ulang, apa yang dipecahkan dari masdar amilnya. Maksudnya isim makan. Dari masdar amilnya itu. Tahu isim makan tuh dalam tasrif. Contoh, jalastu majlisa Zaidin. Majlisa isim makan, isim makan. Paham gak ini? Isim makan dari pecahan tasrif. Itu ternyata bisa juga jadi maf'ulun fi. Jalastu majlisa Zaidin. Apa i'rabnya majlisa? Hah? Maf'ulun fi. Kenapa? Kan dia isim apa? Isim makan pecahan dari jalasa. Pecahan dari masdar fiilnya jalasa. Pecahan dari jalasa. Jadi ini juga nanti untuk membedakan dengan maf'ul mutlak. Jadi kalau maf'ul mutlak kan sama dengan lafadz fiilnya. Tapi dia masdar. Kalau maf'ul fi sama dengan lafadz fiilnya juga. Tapi dia isim makan. Jadi kalau antum dapat isim makan sama dengan lafadz fiil, maf'ul fi. Kalau antum dapat masdar sama dengan lafadz fiil, maf'ul mutlak. Sekarang sudah begitu modelnya. Antum paham ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas atau belum? Jadi ini mengeluarkan nanti kalau saya bilang begini. Iya. Saya bilang dulu contoh waqaftu mauqifa bakrin. Nah, saya duduk di tempat duduknya Bakar. Harus ada di terjemahannya. Saya duduk di tempat duduknya Bakar. Apa i'rabnya mauqifa? Maf'ulun? Maf'ulun fi. Kenapa bisa? Isim makan dari waqafa. Dipahami ini? Tapi kalau saya bilang jalastu ya baita Zaidin. Misalnya Zaidin. Jalastu baita Zaidin. Saya duduk di rumah Zaid. Sama terjemahannya. Saya duduk di tempat duduknya Bakar. Saya duduk di rumah Zaid. Bisa nggak ini maf'ulun fi? Bisa atau tidak? Apakah di arah yang 6? Kan ini terakhir ini.
Apakah dia arah yang 6? Apakah dia makodir? Apakah dia isim makan? Bukan. Berarti ini tidak boleh. Ini tidak boleh, ini boleh. Paham itu? Padahal bait sama. Menunjukkan atas apa itu bait? Tempat. Tapi tidak boleh menjadi maf'ulun fi. Karena harus isim makan. Bukan kata yang menunjukkan atas tempat. Padahal terjemahannya masuk. Saya duduk di rumah Zaid. Saya duduk tempat duduknya. Saya berdiri tempat berdirinya Zaid. Saya berhenti tempat berhentinya Zaid. Sama. Jadi bisa antum pahami itu. Ini 3. Selain ini tidak ada. Yang bisa nasab sebagai isim makan ya nama tempat. Yang bisa mansub sebagai maf'ulun fi hanya 3 ini. Asmaul maqadir, asmaul jihad, dan makana mustaqon min masdari amilihi. Apa yang dipecahkan dari masdar amilnya. Apa yang dipecahkan dari masdar amilnya. Paham Nabi? Yakin? Al-Qaf. Masa? Yakin? Siapa yang belum paham? Sampai di situ itu. Amar. Iya, selafat dengan fi'il tadi dibilang. Kan tidak mungkin ada pecahan kalau tidak selafat. Seperti bait. Bait kan tidak ada tasrifnya. Harus selafat dengan fi'ilnya. Contoh, beliau contohkan, nah jalastu majlisa Zaidin wa qala ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Naq'udu maq'id, naq'udu maq'id. Maq'id jama dari maq'ad. Maq'id jama dari apa? Maq'ad. Apa i'rabnya maq'ida? Maf'ulun fi. Maf'ulun fi. Wama ada, lihat penegasan dari penulis. Wama ada hadhihi salasata al-anwa'a. Apa yang selain, ma ada apa yang selain. Hadhihi salasata al-anwa'a. 3 jenis ini. Minal asma'il makan dari isim makan. La yajuzu. Perhatikan baik-baik. La yajuzu tidak boleh. Intisabuhu ala dzarfiyah. Tidak boleh nasabnya di atas dzarfiyah. Itu maf'ulun fi. Tidak boleh. Kalau antum nasab itu urusannya lain. Tidak boleh mansub sebagai maf'ulun fi. Tidak boleh. Fala taqul, tidak boleh antum katakan begini. Jalastul baita. Saya duduk dalam rumah. Artinya antum nasab al baita sebagai maf'ulun fi. Tidak boleh. Kalau antum tetap nasab begitu, ilain i'rabnya. I'rab lain sebentar. Wala tidak boleh pula sholaitul masjidah. Saya sholat di masjid. Maknanya tetap di masjid. Kenapa tidak boleh ini? Sholaitul masjidah. Tidak selapas dengan fi'il. Tidak selapas dengan fi'il. Wala tidak boleh pula kumtut toriko. Saya berdiri di jalan. Saya berdiri di jalan. Artinya at-tariqah sebagai antum i'rab sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulun fi. Tidak boleh. Karena tidak termasuk dengan asma'ul jihad, asma'ul maqadir, dan tidak termasuk dengan mustaq. Terus gimana? Walakin akan tetapi tajuruhu bi fi. Akan tetapi antum boleh jar dengan fi. Boleh. Lihat catatan di bawah. Seperti jalastu fil baiti, boleh. Sholaitu fil masjidi, boleh. Kumtu fit thoriqi, boleh. Paham caranya? Jadi kalau antum mau, jar dengan fi. Paham jalan keluar pertama? Atau enggak usah setelah itu, fi-nya antum hilangkan. Wa qauluhum ucapan mereka, dakhaltul masjidah. Gimana ini? Mereka juga bilang begitu. Dakhaltul masjidah. Saya masuk dalam masjid. Wasakantul baita. Saya tinggal dalam rumah. Ini gimana ini? Kalau ada begitu. Seharusnya kan gini. Dakhaltu fil masjidi. Sakantu fil baiti. Kan seharusnya begitu. Tapi ini tidak ada. Tidak ada fi-nya. Mansub dengan apa?
Ini dia sekarang yang selama ini kita bilang mansub alat tawassu'i bi iskotil khafid. Ini dia babnya. Ini mansub karena orang Arab berluas-luas dengan iskotil khafid. Dengan menghilangkan penjer. Inilah yang selama ini kita bilang mansub ala iskotil khafid. Mansub karena penjernya hilang. Jadi boleh antum jer dengan fi. Maksudnya nampakkan lafadznya. Jer dengan fi. Terus kalau antum hilangkan fi-nya, malah tetap antum apa? Kalau antum hilangkan fi-nya, tetap antum apa? Nasab. Tapi mansub sebagai apa? Apakah maf'ulun fi? Hah? Apakah maf'ulun fi? Bukan. Kenapa? Karena gini, itu kalau maf'ulun fi ditakdirkan makna fi, bukan lafaz. Kalau ini ditakdirkan apanya? Lafadznya fi yang hilang. Jadi sekarang kita bilang mansub ala iskotil khafid. Mansub karena penjernya dihilangkan. Paham sekarang? Dan inilah bab iskotil khafid. Tidak diulang lagi di tempat lain. Jadi hanya sambil lewat. Paham kan? Iya. Jadi ada namanya kata di sana mansub ala iskotil khafid. Mansub karena dihilangkan penjernya. Dihilangkan apa? Penjernya. Paham Arzik? Jadi boleh antum bilang begini, jalas tu baitan, boleh. Saya duduk dalam rumah. Tapi ingat, i'robnya saja yang masalah. Apa i'robnya? Maf'ulun fi tidak boleh. Karena tidak ada di nasab sebagai maf'ulun fi kecuali 3. Jihad, maqadir, mustaq. Dari fi'il. Kan begitu? Berarti baitan bukan mustaq, otomatis. Karena dia tidak ditasrif. Nah, kita bilang mansub ala iskotil khafid. Paham ini Kak Erik? Ya majrur. Kok udah dihilangkan? Selesai masalah. Kan majrur. Ada fi. Lihat contoh tadi di bawah. Jalastu fil baiti. Masa fil baita? Itu. Majrur. Kalau udah hilang malah majrur. Fil baiti. Lihat contoh di bawah Kak Erik. 625. Kita lihat ya. 625 Kak Erik. Lihat. Sholaitu fil masjidi. Kumtu fit toriki. Ada fi-nya. Dijer. Tapi kalau antum hilangkan ini fi-nya. Kak Erik. Jalastul baita. Sholaitul masjida. Kumtut toriko. Kan begitu jadinya. Mansub dengan apa? Karena apa? Karena dihilangkan penjernya. Iskotil khafid. Iskot artinya jatuh. Hilang. Al khafid penjer. Nah, paham soleh? Paham soleh? Selesai. Maf'ulun fi. Dan ini sudah lengkap ini walaupun masih dasar. Itu tadi, dihilangkan penjernya. Tidak dirob. Dakhol fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu mas. Lazim. Masa antum irob maf'ulun bi. Kan dakhol fi'il lazim. Tidak butuh maf'ulun bi. Itu masalahnya. Kalau fi'il muta'addi selesai cerita mas. Nah, antum bilang dorob tu baitan. Dorob tu baitan. Saya pukul rumah. Kenapa mansub rumah? Selesai masalah, maf'ulun bi. Kan begitu mas? Kari? Bukan kapan antum menghilangkan. Kapan antum dapat itu iskotil khafid. Kapan antum dapat? Kata mansub
Nah, padahal fiilnya lazim iskotil khafid. Kalau tidak selafat dengan amilnya. Kalau selafat, jalas tu majlisa. Nah, isim makan. Oh, maf'ulun fi. Tidak perlu dibilang fi majlis. Karena ditakdirkan maknanya, bukan lafadznya. Sudah ini? Atar. Karik. Nabil. Apa? Nomor 3 Ustaz. Berapa? Yang nomor 3 yang pecahannya masdar amilnya. Berarti harus ada fiil sebelumnya yang selafaz. Iya, otomatis kan pecahannya. Bolehkah semakna Ustaz? Bolehkah yang semakna Ustaz? Apa? Yang semakna boleh? Enggak, selafat. Pecahan dari lafaz fi'ilnya. Nah Ustaz. Terus. Semua biar mudhaf, saudara. Makanya dia bilang dihilangkan penjer, bukan dihilangkan huruf jer. Biar mudhaf terus. Kan saudara? Biar mudhaf. Yang penting dihilangkan penjer. Tahu di penjer toh? Penjer itu kan ada dua. Ada huruf jer dan ada mudhaf. Jadi jangan sampai darus pikir hanya fi. Semua biar mudhaf. Jelas judulnya apa? Iskotil khafid. Penulis tidak bilang iskoti harfil jer. Iskotil khafid. Hilang penjer. Paham terus? Sudah? Selesai. Maf'ul min ajli. Kita lanjut ini. Sudah dulu. Hah? Sudah dulu. Sudah lagi ya. Alhamdulillah. Insya Allah besok baru 2. Sama maf'ul ma'ah. Nah, karena maf'ul ajli pendek, maf'ul ma'ah juga pendek. Ada pertanyaan? Fadal Soleh. Pertanyaan kemarin Ustaz. Silakan. Yang pengganti masdar yang berupa isim alat. Berarti yang dimaksud isim alat itu alat yang kegunaannya itu sesuai dengan makna fiil. Alat. Berarti alat itu kegunaannya itu sesuai dengan makna fiilnya. Maksudnya? Kayak itu Ustaz apa? Saut cambuk. Cambuk itu kan digunakan untuk memukul. Berarti khusus untuk yang? Enggak ya saudara, yang penting alat-alat. Biar sikat gigi. Misalnya saya bilang dorob tu siwakan. Saya pukul dengan siwak. Sudah, siwakan apa? Alat tak untuk memukul. Alat saudara, alat-alat. Jangan bilang harus sesuai dengan fi'il. Alat. Alkof, ada pertanyaan? Tidak. Bismillah. Kalau contohnya yang idofah ini dijatuhkan, maksudnya bagaimana? Kalau contohnya idofah ini dijatuhkan. Ila akhiril ayati. Al-ayati. Nah misalnya dibilang kul huwallahu ahad al-ayati mansub. Tuh, berarti yang apa yang bilang tuh? Mudhaf, akhiril ayat. Oh,
Sudah? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta